Halo Happy Investor, kembali lagi bersama kami Hakorindo Sekuritas. Pada video kali ini kami akan membawakan dan menjelaskan ada calon emiten terbaru yaitu PT Prima Andalan Mandiri Tbk dengan kodenya MCOL. Oke, kita masuk ke slide pertama. Kita kenalan dulu dengan perusahaan ini. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang batubara. Nah, PT Prima Andalan Mandiri ini merupakan sebagai perusahaan induk dengan entitas anak yang terintegrasi. Ada 3 di sini anak usahanya, yaitu PT Mandiri Inti Perkasa (MIP). Dia bergerak di bidang usaha pertambangan dan perdagangan batubara. Yang kedua ada PT Mandala Karya Prima. Ini bergerak di bidang jasa kontraktor penambangan. Yang ketiga ada PT Maritim Prima Mandiri atau MPM. Ini bergerak di bidang angkutan laut dan bongkar muat batubara. Nah, MIP sendiri itu memiliki wilayah konsesi pertambangan meliputi area seluas 9.240 hektar yang berada di Kalimantan Utara. Nah, penambangan batubara MIP ini dilakukan oleh MKP dan pengangkutan batubara MIP dilakukan oleh MPM. Jadi ada keterkaitan antara anak usahanya. Dari sisi bisnisnya, kegiatan usaha MCOL adalah aktivitas kepemilikan aset. Nah, ini berupa saham dari anak-anak usahanya yang bergerak di bidang pertambangan batubara dan jasa penunjang pertambangan batubara. Yang kedua, MCOL ini kegiatan usahanya adalah mengawasi dan mengelola unit-unit perusahaan lain atau anak-anak usahanya, dan dia melakukan pengusahaan dari strategi, perencanaan organisasi, serta pembuatan keputusan dari perusahaan-perusahaan anak-anaknya. Selain itu, kegiatan usaha penunjangnya, MCOL ini juga melakukan kegiatan sebagai penasehat dan perunding dalam rangka merger dan akuisisi perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan jasa penambangan batubara. Selain itu, juga melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit anak perusahaannya. Oke, dari struktur IPO-nya, jumlah saham yang rencananya akan diterbitkan adalah 355.560.000 lembar dengan presentasi IPO-nya ini 10% dari modal yang ditempatkan. Nilai nominalnya 100, harga penawarannya masih di kisaran 1.420 sampai 1.600 dengan nilai IPO estimasinya akan didapatkan 568.896 juta rupiah. Metode IPO yang digunakan adalah elektronik IPO dengan penjamin emisi. Di sini ada PT Buana Capital Sekuritas. Jenis penjaminannya kesanggupan penuh atau kita kenal dengan full commitment. Schedule IPO-nya sendiri, masa penawarannya itu sudah berlangsung sejak 28 Juli sampai 16 Agustus 2021. Sementara perkiraan tanggal efektifnya itu tanggal 30 Agustus. Selanjutnya masa penawaran umum perdana saham 1 sampai 3 September. Masa perkiraan tanggal penjatahan itu 3 September, perkiraan tanggal pengembalian uang pemesanan tanggal 6 September, perkiraan tanggal distribusi saham secara elektronik tanggal 6 September, dan rencana akan listing di Bursa Efek Indonesia tanggal 7 September 2021. Oke, dana IPO yang digunakan, yang nanti akan digunakan itu sekitar 441 miliar atau sekitar 70% dananya akan digunakan untuk pembelian peralatan berat. Seperti yang kita lihat di sini, akan dibeli ekskavator, dump truck, dozer, dan dozer D155. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja dalam bentuk setoran modal kepada anak usahanya yaitu MKP. Lalu kemudian sisanya juga untuk pembayaran utang usaha dan biaya operasional. Nah, keunggulan kompetitif dari MCOL ini adalah MCOL ini meningkatkan kapasitas pemrosesan batubara untuk mendukung produksi batubaranya yang mencapai 6 juta metrik ton pada tahun 2020 kemarin. Yang kedua, perusahaan ini mengoperasikan 2 CPP yaitu Coal Processing Plant, di mana CPP 1 ini kapasitasnya 4,8 juta metrik ton per tahun, CPP 2 kapasitasnya 2,7 juta. Nah, sekarang MCOL sedang dalam tahap pembangunan CPP yang ketiga dengan kapasitas 12,5 juta yang diperkirakan akan selesai dan mulai beroperasi tahun ini. Nah, adanya 3 CPP ini diestimasikan dapat meningkatkan produksi batubara mencapai 20 juta metrik ton per tahun dan juga akan menghemat biaya pengangkutan batubara baik melalui darat dan laut. Untuk faktor-faktor resikonya, di sini ada resiko utama yaitu ketergantungan dengan kegiatan anak usaha entitas anak. Ada resiko usaha yaitu resiko tenaga kerja, salah satunya perubahan teknologi, persaingan usaha, dan resiko cuaca. Untuk resiko umum,
Di antaranya ada perekonomian global, tingkat suku bunga, dan resiko perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah. Lalu ada resiko terkait investasi pada saham perseroan, di mana kondisi pasar modal Indonesia dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham perseroan. Di sini kita lihat dari laporan keuangannya, kita lihat dari laporan keuangan terakhir pada Q1 kuartal 2021, di mana pendapatannya turun 15,57%. Pendapatan ekspor batu bara ini turun karena volume penjualan batu bara ini menurun 22,31%. Selain itu, segmen pendapatan sewa juga turun 15,85%. Ini disebabkan oleh penurunan produksi batu bara yang menyebabkan jumlah jam sewa juga menurun. Lalu ada pendapatan pengangkutan ini tumbuh 14,81% dikarenakan kenaikan kegiatan transshipment untuk pihak ketiga. Sementara dari bottom line-nya, laba kuartal 1 2021 itu juga turun 1,35% secara tahunan. Jika kita lihat dari neracanya, aset lancar pada 1Q21 ini tumbuh 15,27%, di mana piutang usaha pihak ketiga ini naik ke 53,7%. Persediaan juga meningkat 136% karena volume penjualan batu baranya ini lebih rendah dari volume produksi selama kuartal 1 2021. Liabilitas jangka pendeknya tumbuh 20,04% karena utang jangka pendek dan utang usahanya ini telah jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Selanjutnya kita lihat dari rasio-rasio keuangan yang dimiliki MCOL. Pertama kita highlight di sini rasio lancar atau current ratio ini sebesar 1,22 kali pada kuartal 1, menandakan bahwa perusahaan mampu untuk membayar kewajiban lancarnya dengan menggunakan aset lancarnya. Yang kedua, kita lihat dari debt to asset ratio tercatat sebesar 0,32 kali. Jika kita lihat selama 3 tahun berturut-turut, perseroan ini berhasil untuk menjaga debt to assetnya berada di level 0,3 kali. Selanjutnya yang terakhir, ada rata-rata inventory turnover berada di level 4,57 kali dan rata-rata aset turnover-nya berada di level 0,25 kali untuk periode kuartal 1 2021. Ya, sekian penjelasan tentang calon emiten MCOL kami saat ini. Cukup sekian dari kami dan terima kasih.